Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor, pengalaman mistis nyata dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini, Bang Tris kembali akan membawakan sebuah cerita dari karyanya Kak Dioseta, melanjutkan part sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Imah Leuweung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini, serta klik tombol lonceng notifikasi dan juga klik tombol subscribe di channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik yang lainnya. Dan seperti apa kelanjutan kisahnya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya. Selama ini, Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan, ucap Mbah Wira. Tapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Lanjutnya dengan penuh penyesalan. Kami saling memandang seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas, kenapa kalian menyerang kami? Tanya Cahyo dengan tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira teh gak maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu Imah Leuweung, jelas Kang Asep. Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk, namun tubuhnya yang terlihat renta tak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi, jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Kang Asep teh gak pernah ngelihat secara langsung, cuma berdasarkan cerita Mbah Wira aja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep, berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini teh lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah dan telah menghabisi ratusan orang tak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya, cerita Kang Asep. Pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya, namun hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Paku Suara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa. Jasad Chandra Mukti dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu
tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan, kurasa warga desa ini pun tak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo tak sabar. Kang Asep menarik nafas, bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti. Bahkan saat ia telah mati, rohnya bereinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Pak Wira. Lanjut Kang Asep. Siapa nama makhluk itu? Tanyaku pada Kang Asep. Mungkin saja bila tahu namanya aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama. Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya. Kang Asep berusaha meneruskan, namun darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung, dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep. Braka Raswana, ucap Pak Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu? Tanyaku pada Pak Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Chandra Mukti untuk mengalahkannya. Atau cerita Mbah Wira menggantung. Atau apa? Cecar Cahyo. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi saat ini dia tak pernah keluar dari Imah Leweng dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta. Gadis yang lahir di Kamiswage. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali. Tapi tak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imah Leweng. Cerita Mbah Wira. Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira teh Mirah? Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tak termaafkan. Maafkan aku Kuswara. Aku tahu perbuatanku tak mungkin lagi termaafkan, ucap Mbah Wira. Sudah Mbah, aku sudah memaafkan sejak lama, dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam, ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan. Makhluk ini belum mendapatkan tumbalnya. Lanjutnya, kami menoleh ke Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun, sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga kan? Ucap Mbah Wira tak percaya. Jasad Mirah sudah di tangan makhluk itu, tapi ia gagal mendapatkan rohnya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna. Jelas Pak Kuswara. Kalau itu benar, kita cukup menyelamatkan jasad Mirah dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini. Lanjut Cahyo. Benar, tapi gak akan semudah itu, jawabku. Sambil mengingat kejadian di Imah Leweng ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Braka Raswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbah Wira ya. Selama kami pergi, teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi pada kita, setelah ini tentu semuanya atas izinnya. Ujang Pak Kuswara pada Kang Asep. Kami ikut berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak yang belum kami mengerti, tapi kami tahu
Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara, dengan sekuat tenaga Mbah Wira mencoba berdiri. Kau tahu di mana Mira saat ini? Tanya Mbah Wira. Pak Kuswara menoleh dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman, Chandra Mukti yang menjaganya. Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun, bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini, tidak ada makhluk sekuat lalepah atau siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat tujuan utama kita, jasad Mira, ucap Pak Kuswara mengingatkan. Baik Pak, jawabku. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti Pak Kuswara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tak berbentuk, hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liur menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Danan, ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikan, makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Salah satunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan, terlihat sang iblis yang memberikannya ilmu menuntut apa-apa yang akan menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. Danan! Teriak Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar, sosok pocong itu tak lagi ada. Kemana makhluk itu? Tanyaku. Hilang, persis saat kamu kehilangan kesadaran, jelas Cahyo. Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira, ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pak Wira dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Brakaraswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini agar tak lebih banyak manusia yang terjerumus, ucap Pak Kuswara. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Imah Leweng sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Brengsek, tempat ini tak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang demit, ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah mulai menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok.
Kami melanjutkan penelusuran di tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini, ucap Paku Suara sembari menghentikan langkahnya. Di sini, aku terakhir melihat wajah Mira dalam keadaan hidup. Cerita Paku Suara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Paku Suara harus menceritakan kejadian itu pada kami. Tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu, ucapku sambil memegang pundak Bahwira. Itu ruangannya. Di ruangan itu jasad Mira dikorbankan, tunjuk Paku Suara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Brakaraswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. Cahyo, Paku Suara, teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini, namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat, mengganggu indera penciumanku, dan segera kusadari, bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo, teriakku sekali lagi, berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk, namun belum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi, setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini ia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. Tumbal, aku ingin tumbal. Makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik. Namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedang kubacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabik tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu. Kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Bocah asu, kowe ningkene arep mateni awakmu, ucap makhluk itu. Aku heran. Seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Ojo kaget, iki alam gaib. Aku iso metu sakarepku ning alam iki. Jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Paku Suara atau Cahyo. Aku berlari secepat mungkin. Namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcing mencoba menyerang kami. Namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Paku Suara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Paku Suara! Aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukkan Paku Suara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah, aku mau darah, ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu dari bangsa Dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menyerang kami. Namun, kakek tua itu menghadang. Sayangnya musuh kami tidak sendiri.
Kali ini, makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung, antara harus bertahan atau terus mengobati paku suara. Namun, sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera, makhluk pelindung Cahyo. Serangan demi serangan muncul, namun kedua makhluk itu dengan buas menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan paku suara dulu. Serahkan pertahanan padaku, ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walau sekilas serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Brakaraswana, ucap paku suara. Aku menyelesaikan aktivitasku. Paku suara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau menghampiri mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah disentuh pusaka mata tombak paku suara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan paku suara. Namun, yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat paku suara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mira, karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap paku suara dengan tegas. Apa yang terjadi di sini, Pak? Tanya Cahyo. Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian. Jangan sampai menghitam karena godaan, jelas paku suara. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun, bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dengan badan yang tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu. Itu kepala Mbah Wira. Tidak hanya satu, banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terlahir terlihat paling mengenaskan, tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya menggantung. Dan makhluk menyerupai anjing melumat bagian tubuhnya. Aku tebak itu adalah Mira. Mungkin ini yang menyulut amarah paku suara sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku menengok paku suara, khawatir emosinya akan tersulut kembali, namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin berhembus kencang. Aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul di tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran, namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ucap makhluk itu dengan tenang. Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Mbah Wira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Balas Cahyo. Jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan, ucap paku suara. Jaga dan tenangkan jiwa kalian, lanjutnya. Berbeda dengan Cahyo dan paku suara yang bisa berbicara dengan tenang, aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap di Brakaraswana benar-benar mengintimidasi. Seolah-olah kekuatan kami tidak ada apa-apanya dibanding dia. Aku neng kene bocah asu. Sadurunge kowe mati, demit kowe ngadepi aku dhisik, ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Brakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah, menggigit bola matanya, meremasnya dengan tangan hingga terlihat darah bermuncratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya ia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Elingo jenengku.
Saiki celuk aku Eyang Widarpa, ucap kakek tua itu sambil menerjang Brakaraswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Brakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan, itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brakaraswana, menghempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjangkan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dari tumpukan mayat-mayat ke arah Brakaraswana. Dari punggungnya, terlihat Cahyo melompat, menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tak ketinggalan Pakusuara membacakan mantra pembakar dan menyerang Brakaraswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu. Berharap itu bisa melumpuhkannya walau sebentar. Tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Brakaraswana melesat, menggenggam tangan Cahyo dan membantingkannya ke tanah. Sontak darah bermuncratan dari mulut Cahyo. Aku merapalkan ajian lebur saketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Brakaraswana. Namun ia sama sekali tidak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai rambutku bocah ingusan, ucap makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku, dan tanpa sadar aku merapalkannya. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kulo nimbali, surga loka, surga kayangan, ketuh mulih, sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Kali ini mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali di sisiku. Sambung ke rong alam kasebut, rina malam dadi siji, raga lan jiwa iso nyawiji. Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang kuucap, dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku dan tanganku, yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar. Namun saat ini, keris pusaka Raga Sukma tergenggam di tanganku. Kekuatan besar mengalir di tubuhku. Tak berniat mencari tahu, aku segera bergegas menuju Brakaraswana dan mulai menyerangnya. Iblis jahanam, hanya neraka tempat yang pantas untukmu, ucapku sambil menghunuskan keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, keris ini menembus tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Aku menoleh ke arah Cahyo. Terlihat Pakusuara sedang menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba untuk terus menyerang. Tak terima dengan luka yang diterima, Brakaraswana mendekatiku dan menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tak sempat menghindar, tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Brakaraswana hingga serangannya tidak mengenaiku. Mas Danan, pakai ini, teriak Pakusuara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu bersamaan dengan ajian lebur saketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Terdengar makhluk itu merasa kesakitan. Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu. Cahyo, Pakusuara, serangan ini berhasil, teriakku kepada mereka. Merespon teriakanku, Cahyo bangkit dan berlari ke arahku. Danan, naik ke tubuh Wanasura, perintah Cahyo. Aku menaiki pundak Wanasura sesuai perintah Cahyo. Segera Cahyo menyusul menaiki di sisi satunya. Tanpa diperintah, Wanasura kembali menerjang Brakaraswana. Aku kembali menarik mata tombak Pakusuara, mencoba menyerang kembali, namun makhluk itu menghindar. Brakaraswana melibaskan ekor ularnya menyerang kami, namun ditahan oleh Wanasura. Kita bisa mengalahkan makhluk ini, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengangguk. Dia memfokuskan mantranya untuk memperkuat Wanasura. Pertarungan sengit terjadi, serangan demi serangan beradu tanpa henti. Tanpa kami sadar, ratusan bahkan mungkin ribuan demit di hutan ini berkumpul menyaksikan pertarungan kami.
Sekali lagi, aku merapalkan mantra dan melemparkan mata tombak milik Pakusuara. Kali ini, benda itu menancap di dahi makhluk itu. Tidak mungkin, aku tahu benda ini, ucap makhluk itu tiba-tiba. Ini milik Chandra Mukti. Manusia bangsat, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Ucap makhluk itu sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kami tak mau meladeni ucapannya. Kalau itu milik Chandra Mukti, berarti seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya. Danan, tarik mata tombaknya. Kali ini gabungkan mantra kita, ucap Cahyo. Aku menarik kembali mata tombak itu dan menyerahkan kepada Cahyo. Sebuah mantra dibacakan olehnya. Tak ketinggalan aku menarik tenaga dari keris Raga Sukma dan menghujamkannya di tubuh Brakaraswana. Makhluk itu berteriak dengan keras. Terdengar sebuah kekesalan terdengar dari teriakannya. Jangan sombong manusia lemah. Jika itu milik Chandra Mukti, maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya, teriak Brakaraswana dengan penuh amukan. Api besar muncul dari dalam tanah membakar tubuh Brakaraswana. Kulitnya melepuh terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikan. Namun, tubuh besarnya membesar dan matanya memerah. Cahyo, Danan, mundur, teriak Pakusuara. Belum sempat merespon Pakusuara, sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami. Kami terpental dan berusaha berdiri. Inilah yang membunuh Chandra Mukti. Perjanjian dari neraka. Dan ini juga yang akan membunuh kalian, ucap setan itu. Tak cuma omong kosong, tanpa sempat berdiri wujud setan itu menginjak Wanasura. Melilitkan ekor ularnya pada Cahyo dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi. Darah segar mengalir dari mulutku. Bahkan wujud ini tak mampu menahan kekuatan Brakaraswana. Aku berusaha melepaskan diri, namun tidak berguna. Matilah dan jadi tumbalku, ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku dan bersiap menggigit tubuhku. Ternyata kematian belum siap menerimaku. Pakusuara membacakan mantra dan mata tombak yang tertancap di Brakaraswana mengeluarkan ledakan yang mementalkan makhluk itu. Merasa kesal, Brakaraswana bangkit dan menerjang Pakusuara. Mantra pelindung telah dirapalkan, namun kekuatan setan itu terlalu besar. Setan itu menghajar Pakusuara tanpa ampun. Kami menaiki Wanasura dan mencoba menolong Pakusuara. Namun yang terjadi, semburan api dari mulut makhluk itu membakar tubuh Wanasura. Danan, jasad Mira, teriak Pakusuara dengan darah yang berhamburan dari mulutnya. Kami tak memperdulikan dan kami berusaha menyelamatkan Pakusuara. Makhluk itu kembali bermaksud menyerang kami, tapi sekali lagi Pakusuara menyerang dengan mata tombak dan dibalas dengan pukulan yang sadis. Jangan bodoh, selamatkan jasad Mira. Ingat, aku masih ada pusaka pengganti raga, ucap Pakusuara. Mendadak aku teringat pusaka yang diserahkan ke Dio. Bisa jadi itu yang dimaksud Pakusuara. Kami menjadi sedikit tenang dan segera menaiki Wanasura. Namun, yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ingin kami lihat. Brakaraswana memukuli Pakusuara hingga darah berceceran di mana-mana. Tak cukup sampai di situ, makhluk biadab itu menarik lengan Pakusuara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Aku sekuat tenaga menahan emosiku, berpegangan pada Wanasura dan menerjang jasad Mira. Mendadak, terlihat sebuah pohon beringin besar di ujung hutan ini. Setelah mendengar cerita tentang pohon ini, kami tak ragu lagi menuju ke sana. Oke, demikianlah tadi part 4 dari kisah Imah Leuweung. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Dan sebelum kita berpisah, buat kalian yang baru bergabung, tekan tombol like di video ini dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Dan akhirnya Bang Tris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.